selesaikan di sebelum UTS. Saya ingin mereview apa-apa kira-kira yang perlu kalian ketahui bersama. Mungkin ada yang kalian tanyakan. Itu ya. Untuk UTS, untuk UAS kemarin sudah saya sampaikan kembali kan beberapa hal yang perlu kalian ketahui itu. Jadi pertama pastinya kalian harus memiliki video ya. Jadi mungkin dari sekarang kalian kontak dulu ke narasumber kalian itu kesediaannya untuk divideokan. Karena kalau mereka tidak mau divideokan, berarti kalian harus cari narasumber yang lain. Misalnya kalian carinya untuk KTTA. Kalau untuk KTTA nggak masalah. Mereka tidak mau divideokan nggak masalah. Sepanjang mereka memang mau diwawancara, banyak juga kan yang saya jangan direkam nih seperti itu ya. Tapi kalau untuk kepentingan UAS diminta atau diwajibkan untuk ada videonya sebagai bukti bahwa kalian telah melakukan wawancara. Jadi dari sekarang mungkin kalau kalian sudah sempat kontak, mohon dipastikan bahwa beliau bisa atau bersedia untuk divideokan menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet seperti itu ya. Kalau memang narasumber kalian itu tidak berkenan, dari sekarang berarti kalian cari narasumber yang lain karena tidak ada alternatif lain. Pak, gimana Pak kalau nggak mau dia nggak bisa berarti. Kalau untuk UAS nggak bisa, harus cari yang lain. Kemarin sudah saya sampaikan topik tidak mesti harus yang terkait dengan KTTA, tapi sepanjang memang berkaitan dengan pelajaran atau mata kuliah kalian yang ada di STAN selama ini. Cuma kemarin ada yang menanyakan kelas sebelum, Pak, kalau agama bagaimana Pak? Mungkin kalau agama jangan kali ya gitu karena ya mohon maaf gitu ya kalau mungkin yang agamanya mungkin nggak sama dengan saya, mungkin nanti saya agak susah nih melakukan penilaiannya gitu ya. Jadi kalau yang untuk pelajaran agama mungkin walaupun ada diajarkan di STAN, tapi mohon mungkin cari yang lain aja deh ya untuk amannya gitu ya. Nanti kan yang menilai saya soalnya nanti saya agak kebingungan nanti ya. Yang lainnya saja. Kalau kemarin saya nggak tahu apakah di kelas ini atau kelas sebelumnya itu ada yang ngambil topiknya itu pengaruh ini mengelus kucing terhadap peningkatan prestasi anak STAN karena dianggapnya bisa mengaruhi psikologis. Nah itu kan kayaknya rumpunnya itu psikologi ya. Mungkin bukan yang seperti itu ya karena psikologi tidak diajarkan di STAN ya. Jadi mungkin ya kalian mata kuliah kan banyak ya mata kuliah untuk di STAN kan banyak, monggo kalian pilih. Cuma tadi itu ya kalau yang agama mungkin mohon maaf mungkin sebaiknya enggak gitu ya karena agak kesulitan nanti saya ketika melakukan penilaian karena yang melakukan penilaian nanti saya ya itu aja apalagi ya oh ya wawancara boleh dilakukan sebelum pertanyaan dalam UAS nanti diberikan. Kalau nggak salah itu akan diberikan 1 minggu sebelum hari H-nya. Jadwalnya kapan kalian? Saya lupa itu untuk penelitian sosial. Hari Senin atau hari apa? Senin minggu kedua, Pak. Oke, berarti Senin besok sudah dikumpulkan. Tapi kalau kalian sudah terkadung, kemarin ada yang nanya ke saya, Pak, gimana Pak saya udah kadung janjiannya ini Sabtu ini Pak. Saya konfirmasi ke dosen pembimbing, dosen koordinator boleh silakan saja. Sepanjang memang itu harus ada rekamannya. Terus kurang lebih 30 sampai 60 menit ya. Mana ada yang nanya Pak, gimana kalau kurang kalau ternyata 20 menit? Saya sarankan baiknya capek ya ngobrol-ngobrol lah gitu. Tapi minimal 30 menit. Kalau lebih nggak masalah. Kalau lebih itu cuma perhitungan masalah pertimbangan filenya besar. Tapi kalau kurang sebaiknya jangan. Kalau kurang dari 30 menit sebaiknya jangan karena sudah ditetapkan
khawatir saya nanti dari lembaga juga ngecek, oh ini kurang dari 30 menit. Kalau lebih saya bisa justify, tapi kalau kurang dari 30 menit dianggapnya, kurang dari 30 menit dianggapnya nggak sah. Ya. Walaupun mungkin pertanyaan yang kalian ajukan itu mungkin kayaknya 15 menit aja dapat nih gitu. Cuma karena kemarin dipersyaratkan begitu ya. Jadi baiknya ya cobalah kalian panjang-panjangin bagaimana caranya. Terus kemarin ada juga yang menanyakan, ini dari dosen yang lain ya. Pak, gimana Pak kalau si narasumbernya itu saudara saya atau orang tua saya atau kakak atau adik saya gitu, pura-pura gitu, role play. Disepakati tidak boleh. Kita kalau role play gampang sekali. Role play itu gampang sekali. Kalian tinggal misalnya Mbak Lutfia sama Mas Zaki tuker-tukeran, pura-pura jadi apa. Itu bukan itu yang kita harapkan. Kita ingin kalian merasakan bagaimana sih susahnya mencari narasumber dalam pilihan. Ada yang mungkin smooth, sudah dapat gitu. Ada yang mungkin terkendala hambatan. Nah, itulah memang suka dukanya mencari data itu yang kita ingin kalian, dan harus alamiah makanya. Jadi tidak bukan tidak kami sarankan, kami akan tahu kalau itu adalah role play, kelihatan ya. Kami akan tahu kalau itu role play. Terus Pak, gimana Pak kalau narasumbernya memang kakak kelas? Monggo kalau memang seperti itu. Kayak misalnya kalau itu terjadi tahun lalu ada mahasiswa bimbingan saya itu dia meneliti ini potensi perpajakan dari penyelenggaraan wisuda start tahun 2019. Ya pastinya yang akan dikontak, yang akan diwawancara siapa sih? Selain dari bendahara stan, ya panitia wisuda sendiri. Panitia wisuda which is teman sendiri. Oke, nggak masalah karena relevan dia. Memang objeknya adalah panitia penyelenggaraan wisuda. Ya tentunya narasumber, salah satu narasumbernya adalah panwisnya, panitia wisuda yang kemarin terlibat itu beberapa anggota BEM-nya tentunya. Itu kalau seperti itu maksud saya. Bukan berarti nggak boleh, cuma seperti itu sesuai dengan porsinya. Bukan kalian role play kan, misalnya Mas Nathan dengan bangga misalnya tuker-tukeran dong, lu pura-pura jadi tukang ini aja, tukang bakso gitu. Apa namanya, kita lagi mau menginvestigate masalah ini nih, apa namanya, lagi meneliti masalah pengaruh pandemi COVID terhadap ini jajanan kuliner gitu. Satunya pura-pura jadi tukang bakso, satunya jadi pura-pura tukang cilok gitu misalnya. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Itu namanya role play. Bukan itu yang kita harapkan dan kita tahu pastinya. Oke. Ya, tadi seperti saya sampaikan, hari ini kita akan lebih ke arah review. Mulai dari pertama sampai kita terakhir kemarin pembahasan. Mungkin, oh ya kemarin kalian juga kan ikut kuliah umum ya. Kuliah umum, ya memang mungkin bukan substansi ya yang diajarkan ya. Lebih ke arah teknis, penulisan, benar-benar teknis ya. Tapi itu sebenarnya sangat membantu kalian. Saya ingat dulu ketika saya belum punya ilmunya itu D3. Karena kan waktu itu D3 tahun berapa sih, 99 itu kan masih benar-benar pokoknya Word itu hanya buat nulis sama ngeprint saja lah. Paling cuma taunya bold, italic gitu. Yang lain-lainnya itu benar-benar kita tidak pelajari gitu waktu itu ya. Jadi kalau mau bikin apa namanya tuh daftar isi manual tuh satu-satu pakai table. Giliran nih bawahnya ada yang berubah dari dosen pembimbing itu, waduh atasnya berubah lagi tuh semua halaman-halamannya. Harus diganti, dilihatin lagi, oh ini bab 1 dari sini sampai sini gitu. Jadi kemarin kan diajarin ada bagaimana caranya kalian membuat bab, subbab, sub-subbab yang kemudian otomatis nyambung ke daftar isi. Itu sangat membantu menurut saya. Kalau dulu saya pada saat penulisan KTTA itu tahun 99 belum belajar itu. Jadi memang sangat challenging, benar-benar full manual waktu itu. Memang kemarin kendalanya waktu kuliah umum itu kayaknya jaringannya kurang bagus ya. Jadi mungkin nggak optimal hasilnya gitu karena ya itulah yang kita hadapi sekarang ini seperti itu, nggak selamanya perfect memang. Kemarin ketika saya kan kalian ada kuliah ini kan ya, apa namanya tuh mata kuliah komunikasi publik ya. Kemarin saya diminta menjadi narasumber
di 2 kelas tuh kemarin. Yang pertama oke, jaringannya smooth, bagus banget, lancar sampai akhirnya, dan peserta sepertinya oke, nggak masalah, nggak ada bouncing. Yang kedua, minggu lalu full gangguan jaringan, ampun, kasihan banget. Kadang-kadang tiba-tiba saya keluar sendiri gitu, lagi ngomong menerangkan, tak tahu zoomnya mati sendiri. Terus kadang-kadang narasumber yang lain suaranya balik-balik gitu, jadi 2 kali suaranya kayak ada gemanya, kadang-kadang slow motion suaranya dan sebagainya. Tapi ya mau nggak mau memang harus kita jalani seperti itu ya. Moga-moga sih dosen yang mengampunya itu harap memaklumi ya gitu, yang mengampu mata kuliah komunikasi publik itu memaklumi lah, karena ini sebenarnya di luar dari kontrol mahasiswa ya, sudah dipersiapkan sebaik-baiknya, toh juga tetap karena ya nggak bisa dihindari gitu. Saya nggak tahu itu saya nggak tahu kendalanya di mana itu, tapi memang itulah, mungkin tidak selamanya sesuatu itu bisa sesuai dengan rencana yang kita rencanakan gitu ya. Tapi itu dari kuliah umum kemarin itu saya harapkan sih bisa kalian ambil lah hal-hal yang memang sangat membantu kalian. Misalnya saya dulu kalau harus membuat halamannya itu beda, nomor halaman di yang pertama itu di tengah, sama yang di keduanya di halaman berikutnya di atas kanan, itu saya triknya mau nggak mau karena nggak tahu dulu harus ada section gitu ya. Pertama print dulu yang halaman depan-depan semua, habis itu diganti halaman yang setelahnya karena pojok kanan atas gitu ya, baru di print semua. Jadi setelah itu baru digabung. Untungnya dulu nggak pakai PDF ngumpulinnya, jadi nggak ketahuan kalau kita triknya itu manual banget. Ngumpulin ke dosen koordinat, dosen pembimbingnya sudah bentuknya fisik ya. Tapi ya kita full manual semua tuh kemarin. Oke, kalau ada yang mau bertanya monggo, apapun silakan. Mungkin UAS-nya ada yang belum jelas, tapi mungkin kalau terkait UAS saya tidak bisa terlalu detail ya, karena nanti dianggap membutuhkan soalnya baru diberikan hari Senin besok sepertinya. Tapi saya memang ada beberapa hal yang bisa disampaikan oleh dosen, sudah disepakati oleh dosen di grup dosen ya. Ini yang boleh di-share ke mahasiswa, ini tidak boleh di-share ke mahasiswa. Seperti itu. Ya, kalau yang saya share berarti memang kalian akan sama mendengarnya dari teman-teman kalian di kelas lain. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bisa bertanya, Pak? Silakan, siapa ini? Angga. Oh, enggak, silakan. Untuk UAS-nya, apakah diperkenankan untuk wawancara secara langsung? Misalnya kalau nggak memungkinkan untuk Jimit atau Zoom. Saya kemarin juga kelas sebelumnya semalam itu ada yang menanyakan seperti itu. Saya baru koordinasi dengan dosen pembimbing ya, dosen koordinator. Dia sangat tidak menyarankan, sangat tidak menyarankan. Alasannya apa? Tidak bisa Zoom gitu kira-kira. Tapi mungkin saya pastikan kembali ya Mas Angga ya, untuk yang ini nanti saya share aja di grup apakah keputusannya apakah boleh atau tidaknya. Tapi dia awalnya bilangnya kita tidak strongly suggested gitu, karena nanti kita dianggap menciptakan klaster baru nih, klaster mahasiswa STAN, gara-gara disuruh berapa sih anak STAN ini, berapa kelas tuh, karena diharuskan wawancara jadi menciptakan klaster baru COVID gitu ya. Habis wawancara tahu bawa ke keluarganya jadi klaster keluarga gitu, gara-gara klaster dosen penelsos nih, penelitian sosial. Itu yang nggak diharapkan sebenarnya. Coba nanti saya konfirmasi kembali Mas Angga ya ke dosen koordinator ya. Kemarin sudah sempat saya tanyakan tapi jawabannya masih ngambang. Tapi dia strongly not suggested live. Soalnya kayak partisipannya itu pedagang kan agak sulit kalau misalnya harus minta beliau untuk
Jimit dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih Pak. Oke ya. Nanti saya sampaikan, nanti akan saya sampaikan segera di grup ya Mas Angga ya. Kelas yang semalam juga belum saya jawab tuh, karena saya masih belum convert dengan jawaban dari dosen koordinatornya. Nanti saya akan tanyakan lagi. Oke, yang lain mungkin? Tunggu. Izin bertanya. Ya, Gilang. Nomor berapa, Mas? Lagi 16. Nomor berapa? 16. Oke, silakan. Iya, Pak. Oh, berarti terkait narasumber untuk orang itu sepanjang tidak ada settingan seperti itu, Pak. Sepanjang tidak settingan terus apa? Pre-roll dan sebagainya itu berarti kebebasan memilih narasumber ataukah memang kreatif itu lagi yang lebih lanjut? Ya, itu akan tercermin di proposal kalian. Kan kita kemarin kan saya sampaikan bahwa harus ada summary sebelumnya itu apa sih yang kamu mau, kenapa kamu pilih narasumber ini. Kenapa kamu pilih narasumber ini, gitu ya. Itu kalau kemarin tadi saya sampaikan tahun lalu itu ada yang memilih panitia wisuda, which is teman sendiri, that's okay. Karena yaitu apa namanya, memang dia kompetensinya memang narasumber yang kompeten, panitia wisuda gitu ya. Seperti itu Mas ya. Jadi bukan berarti tidak boleh gitu ya. Cuma semalam ada yang menanyakan, Pak, gimana Pak kalau narasumbernya orang tua saya sendiri, karena orang tua saya pengusaha UMKM gitu. Saya sarankan di perpajakan kan juga ada hubungan istimewa ya, pasal 18 huruf 18 ayat 5 kan. Sebaiknya jangan. Kalau narasumbernya adalah orang tua kalian sendiri, karena di penelitian yang umum pun yang bukan untuk KTTA gitu ya, untuk yang bukan untuk UAS itu biasanya kita tidak meminta narasumber itu yang orang-orang yang sangat dekat dengan kita gitu, karena nanti hasilnya bisa bias. Kalaupun memang mau dipakai juga, tapi harus ada pembanding. Misalnya UMKM ada, kalian milih wawancaranya lebih dari 1-3, misalnya satunya orang tua kalian, oke, sebagai pembanding gitu ya. Karena daripada udah jelas-jelas orang tua kita UMKM kan, sektor UMKM, kenapa nggak sekalian ditanyakan juga secara personal gitu. Pertanyaannya pun sama dengan yang pertanyaan yang kita tanyakan kepada orang lain yang bukan kerabat. Nah itu boleh, tapi bukan satu-satunya narasumber. Gitu. Kemarin ada yang menanyakan seperti itu ya. Kalau teman, oke, masih istilahnya dekat, tapi bukan yang relatif, bukan yang kerabat gitu. Kalau kerabat, saya sarankan tidak menjadi, bukan saya sarankan, saya minta tidak menjadi narasumber pertama, hanya tambahan saja. Oke, yang lain mungkin. Pak, izin tanya. Ya, Felicia. Jumlahnya satu atau harus lebih dari satu, Pak? Mengingat yang Bapak bilang tadi ada yang narasumber utama, terus ada yang tidak disarankan menjadi narasumber utama gitu, Pak. Boleh lebih dari satu, tapi saya bilang tadi, kalau ternyata Mbak Felicia narasumbernya itu orang tuanya sendiri, bapaknya, ibunya, atau kakaknya yang sudah dewasa, ya itu mungkin harus ada tambahan lagi yang lain. Ya. Tapi kalau misalnya narasumbernya siapa Pak? Kepala desa, ya udah kepala desa aja. Kepala, misalnya kalian mau menginvestigate kewajiban perpajakan dari desa X gitu ya di kabupaten ini, ya udah si kepala desa itu cukup gitu ya. Tapi maksud saya, kalau kalian misalnya pengaruh pandemi COVID terhadap kontribusi UMKM di Kabupaten Tegal misalnya, orang tua narasumbernya orang tua kalian sendiri, bapak kalian atau ibu kalian atau kakak kalian yang sudah dewasa,
Itu mohon bisa menyertakan narasumber yang lainnya, karena mungkin bukan role play, bukan settingan, tapi ada potensi atau patut diduga ada bias di situ ya. Itu ya Mbak Felicia ya. Baik Pak, terima kasih Jadi Pak. nggak mesti harus 2, harus 3, harus 4, harus 5 gitu. Nggak juga seperti itu. Kemarin pun ada yang nanyakan, Pak, ini kalau saya hitung-hitung wawancara saya itu narasumber saya itu sedikit mungkin cuma 10-15 menit Pak. Boleh Pak kalau lebih dari satu narasumber? Oh boleh, silakan digabung dalam satu video tapi ya. Sehingga lebih dari 30 menit. Misalnya, ya Pak ini saya udah ukur-ukur kurang lebih kok kayaknya maksimal 15 menitan deh. Padahal butuhnya 30 menit. Ini untuk keperluan UAS ya. Itu nggak mau harus kalian penuhi. Khawatir saya nanti dicek sama lembaga, requirement yang ada 30 menit dicek dulu, kan kelihatan gampang toh, dibuka aja, nggak usah di-download, kelihatan oh ini 23 menit, nah, dianggapnya nanti soalnya salah jawabannya kurang tepat gitu. Khawatir saya seperti itu ya. Kalau lebih saya bisa menjustify, kalau ada pengurangan nggak apa-apa, kalau memang tanggung saya udah cek kok jawabannya memang butuh lebih dari 1 jam gitu. Tapi kalau kurang saya nggak bisa mempertahankan itu. Karena berarti kalian belum mungkin kurang dalam menggali dari narasumbernya. Tapi kalau tadi ternyata emang kalian wawancaranya itu yang terstruktur ya, yang bukan in-depth interview, kalian butuh dari beberapa orang tapi tidak in-depth interview, kalian sudah kayak semacam bacain kuesioner aja ya no problem, kurang dari 30 menit, cuma berarti harus kalian tambah lebih dari 1 narasumbernya. Ya itu kalian bisa mengatur lah. Yang penting untuk keperluan UAS penuhi minimumnya, minimal 30 menit ya untuk wawancaranya, videonya. Oke ya. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, Anita. Iya, Pak. Kalau semisal narasumbernya itu dari KPP, Pak, tapi dia nggak mau KPP-nya itu disebut, Pak. Itu boleh ditulis, misalnya KPPX gitu, boleh nggak, Pak? Videonya boleh nggak? Boleh, Pak. Nggak bisa berarti. Ya. Kamu harus cari yang lain ya. Kalau untuk KTTA boleh. Tapi kalau untuk AWS kita wajibkan video soalnya. Ya. Berarti ya itu maka dari sekarang dipastikan lagi kalian harus cari lain. Ini untuk pembelajaran memang ya videonya. Kalau untuk KTTA kalau misalnya dia tidak bisa disebutkan, tidak bersedia disebutkan namanya, nggak masalah, anonimitas kita hargai gitu ya. Kalau misalnya ada perusahaan mungkin nggak mau disebut, diekspos namanya, ya udah bilang aja PTX gitu, nggak masalah. Tapi biasanya akan diminta surat pernyataan dari misalnya direkturnya atau minimal dari SDM-nya bahwa kamu telah melakukan survei di sana gitu. Kalau memang tidak mau disebut namanya. Gitu. Tapi kalau untuk kepentingan ini, kepentingan UAS ini ya, yang besok itu harus ada videonya. Harus ada videonya. Sudah dijelaskan. Jadi kalau cuma suara pun nggak boleh. Harus ada videonya. Makanya dari jauh-jauh hari kemarin disampaikan biar kalian bisa siap-siap gitu ya. Kalau nanti agak mepet, khawatir saya nggak maksimal dan nggak optimal kalian mencarinya. Karena susah-susah gampang cari narasumber. Ya. Sampaikan saja mungkin bahwa video ini tidak akan di-upload ke YouTube, tidak akan di-upload ke media sosial, tidak akan di-upload atau disebarluaskan kemana-mana, hanya untuk kepentingan akademisi dan hanya akan dilihat oleh 1 dosen saja. Itu saja. Karena untuk penilaian kalian saja, nggak akan dilihat oleh dosen-dosen. Tadi yang saya sampaikan ngecek 30 menit itu ya hanya sekedar formalitasnya aja. Oh sudah 30 menit belum. Isinya saya yakin teman-teman dari lembaga, dari BAK nggak akan sempat waktunya untuk mengecek satu persatu isinya, dengerin yang bisa itu ya dosen pembimbing, dosen yang mata kuliahnya pasti. Saya pasti akan mau nggak mau tuh 30 menit kali berapa kalian ini?
29. 30 kali 29 berarti saya berapa hari tuh harus dengerin terus kalian. Karena itulah penilaian dari situ ya. Kalau tadi Mbak Anita bilang si narasumber tidak bersedia disebutkan namanya, KPP-nya atau bahkan tidak bisa divideokan, ya mohon maaf berarti nggak bisa untuk jadikan tugas untuk penyelesaian UAS ini ya. Mohon bisa cari lagi yang lain. Kalau untuk KTTA silakan. Itu ya Mbak Anita ya. Baik Pak, terima kasih Ya. Pak. Oke, bisa cari lagi yang lain deh. Yang lain mungkin? Izin bertanya Pak. Ya, Zaki dulu, Zaki. Baik Pak, jadi kalau izin bertanya, kalau semisal terjadi kendala waktu pelaksanaan wawancara dan Zoom-nya sendiri nanti keluar dan rekamannya kan pasti terpotong Pak. Apakah kita diperbolehkan menyatukan potongan-potongan itu atau kita harus melakukan lagi yang full satu rekaman gitu Pak? Boleh digabungkan, nggak masalah. Nggak masalah itu. Kadang-kadang kendala mungkin nggak bisa kita halangi ya, nggak bisa kita prediksi ya gitu. Ketika kayak kemarin saya cerita ada webinar dari kelas berapa tuh saya lupa, saya jadi narasumber di situ minggu kemarin full selama dari jam 9 sampai jam 12 gangguan terus itu, tak hingga ampun. Saya kasihan juga sama penyelenggara, mereka yakin pasti keringat dingin itu. Tapi ya kita cobalah kita optimalkan gitu. Tapi yang pasti kalian harus mungkin do your best ya, technically misalnya kuota, jangan lupa kalau kalian yang pakai kuota mungkin minta tolonglah sama emak sama bapak kalian gitu, isin kuota yang agak panjang, yang agak banyak dulu gitu. Terus kalau di rumah kalian kelihatan ada blank spot misalnya di mana, ya kalian pindah dulu, cari yang tempatnya ya apa yang kira-kira jaringannya memang kencang, paling kencang kan kadang-kadang gitu ya, di kamar mungkin agak lemot tapi setelah keluar sedikit jadi bagus gitu ya. Terus kalian kondisikan mungkin keluarga kalian gitu lagi wawancara, jangan tahu-tahu kalian disuruh belanja dulu. Jaki, belanja ke Indomaret dulu bentar ya. Waduh, lagi ngobrol, lagi wawancara sama narasumber, suruh belanja gitu kan. Ya mungkin seperti itulah, atau mungkin ada adik kalian yang masih kecil gitu, lari-larian, ganggu-ganggu misalnya. Ya itu that's natural gitu. Cuma khawatir saya narasumber kamu itu cuma punya satu kali, one time opportunity for you. Jadi gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya gitu. Kalian kondisikan, Mak, pokoknya ini saya lagi nggak boleh diganggu nih saat ini ya. Tolong jangan suruh saya dulu ya. Selama berapa jam lah? Mungkin persiapannya 2 jam lah maksimal, mungkin sebelum dan sesudahnya gitu ya. Dan tolong sih adik diajak main dulu deh gitu, biar saya tenang. Kayak gitu sih. Intinya yang teknis-teknis yang kecil-kecil kayak gitu tuh coba kamu kondisikan dulu. Perkara nanti mungkin jaringannya mogok, itu kan di luar kamu nggak bisa kemudian menelpon Zoom, tolong dong saya lagi ada wawancara penting nih, Zoomnya jangan dijelekin, itu kan nggak bisa. Tapi mungkin misalnya kayak listrik gitu, tekennya udah kedip, nah itu jangan sampai kamu lagi nge-Zoom tahu listriknya jebret itu mati, kayak gitu ya. Nah itu kayak gitu sih, hal-hal teknis yang bisa kamu kontrol, yang kamu bisa kamu kendalikan, itu kamu kendalikan dulu. Tapi di luar itu ya sudah bismillah, berarti kalau yang muslim ya tinggal kalian tawakal namanya. Tapi bukan berarti tawakal itu menyerahkan segalanya gitu. Yang sudah yang bisa kamu kontrol kayak tadi, kuota tolong diisikan dulu. Terus kamu cari tempat best spot in your place, itu in your house. Mana-mana yang kira-kira jaringan internetnya itu paling kencang di situ, kan ada biasa satu titik yang blank spot mungkin di lantai. Kalau yang di tingkat lantai 2 mungkin kurang bagus, turun ke bawah, atau mungkin di pojokan kamar kurang bagus, kamu di ruang tamu misalnya. Oke lah, itu adalah hal-hal
hal-hal kecil teknis yang bisa kamu kontrol gitu. Kayak tadi saya bilang, mungkin kalau emang jadwal kamu harus belanja tapi bentrok sama jadwal kamu harus wawancara, yaitu dikomunikasikan. Atau adik kamu yang masih kecil suka lari-larian, suka apa namanya, kadang-kadang mungkin iseng gitu ya, apa namanya, mungkin kabel laptop kamu dicopotin sehingga jadi blank. Nah, itu disingkirkan dulu lah, dikondisikan, bukan disingkirkan, dikondisikan dulu yang kayak seperti itu. Di luar itu tawakal tentunya ya, karena ya pastinya semua sudah ditakdirkan kalau yang ini. Cuma ya sepanjang yang bisa kamu kondisikan, yang bisa kamu kontrol, kamu hilangkan, relatif itu berarti itu udah oke. Dari situ gangguan dari situ hilang. Kalau ternyata putus tadi mau disambung, silakan disambung aja, nggak masalah. Oke, itu ya Mas. Oke ya. Baik. Ya, tadi siapa yang mau bertanya? Bertanya, Pak. Nita, Yulia. Oke, silakan. Untuk daftar pertanyaan, Pak, misalnya narasumber ingin tahu pertanyaan apa saja yang ingin ditanyakan, sebaiknya diberikan atau tidak usah ya, Pak? Supaya Daftar. lebih time. Okay. Kalau narasumber boleh silakan aja kalau mau biar narasumber tahu apa aja sih yang kira-kira ingin ditanyakan, jadi dia bisa prepare gitu ya. Jadi dia bisa prepare segalanya, mungkin dia butuh data apa, persiapan apa, ya monggo dikasihkan aja. Cuma satu hal yang perlu saya sampaikan itu, daftar pertanyaan itu bukan sesuatu hal yang mengikat. Bukan sesuatu hal yang harus kamu runut. Misalnya ada 15, kamu mulai dari 1, 2, 3, kalian harus fleksibel. Dalam artian begini, ketika misalnya pertanyaan kelima sudah dijawab langsung dengan pertanyaan pertama, jangan kamu setelah nomor 4 kamu tanyakan lagi gitu. Misalnya begini, narasumber kamu berbicara masalah misalnya climate change gitu ya, bahwa sekarang ini negara-negara di dunia itu lagi worried masalah climate change gitu ya, sehingga dibutuhkan ini apa namanya, kerjasama dari antar negara nih. Salah satu hal yang sekarang ini lagi diwujudkan adalah adanya carbon tax. Saya ingat ini karena baru baca, nanti siang ada itu, soalnya ada rapat, ada wacana pengenaan atau ada semacam pajak buat karbon itu, karbon dioksida seperti itu ya. Jadi ada negara-negara, ada inisiatif dari negara-negara maju tentunya untuk mulai mengenakan carbon tax gitu. Nah, seperti itu dia ngomong. Nomor 5, kamu jelaskan lagi, Pak, negara-negara mana aja Pak yang sudah menerapkan carbon tax. Padahal di nomor 1 kamu dari negara ya seperti negara seperti Belanda, Norwegia yang sangat peduli dengan lingkungan, terus negara-negara Eropa basically mereka sangat concern masalah lingkungan. Nomor 5 kamu tanyain lagi, Pak, negara-negara mana Pak yang sekarang menerapkan carbon tax? Loh, kan tadi saya udah kasih tahu gitu. Jangan sampai kemudian kamu menciptakan suasana yang awkward seperti itu ya, seolah-olah kamu nggak mendengarkan apa sih yang diomongin sama narasumber kamu gitu ya. Daftar pertanyaan bagus untuk bisa membingkai interview menjadi lebih terarah. Kalau agak keluar melenceng sedikit, dibalikin lagi, gitu ya. Dibalikin lagi ke arahnya interview kamu, tujuan interview kamu. Tapi jangan biarkan dia, tadi saya sampaikan, jangan biarkan dia menjadi seolah-olah mendikte kamu harus satu, habis itu pertanyaan berikutnya ini, pertanyaan berikutnya ini. Karena mungkin narasumber, apalagi kalau dikasih daftar pertanyaan, dia udah langsung merangkai, oh yang beritanya seperti ini. Jadi saya jawaban pertama, saya langsung gabung dengan jawaban kelima, jawaban ke-7, jawaban ke-9 misalnya. Karena mungkin saling terkait gitu. Nah itu that's okay. Kamu tinggal langsung ngecek, oh ini udah dijawab, ini udah dijawab, ini udah. Jangan yang sudah ditanyakan, yang sudah dijawab walaupun secara implisit gitu ya, kamu tanyakan lagi gitu. Nggak mesti berurut
nggak mesti bahwa narasumber itu harus menjawab seperti kalian menjawab soal di UAS atau UTS gitu ya. Nomor satu, ini nomor dua, mungkin dalam satu kalimat pemaparan dia bisa menjawab langsung 3 pertanyaan kamu, seperti itu ya. Nah, kalau mereka narasumber mau atau minta, silakan. Kalau misalnya memang kalian sudah siap, kasihkan saja daftar pertanyaan seperti apa, biar mereka bisa siap itu. Tapi kalau memang menurut kalian pertanyaannya cukup umum, ya nggak perlu pun nggak masalah sebenarnya, nggak mengikat. Tapi kalau saya biasanya kalau ada mahasiswa yang mau interview, saya pertama minta proposalnya biar tahu arahnya seperti apa, biar saya bisa menyiapkan jawaban-jawaban saya itu arah ke sini itu. Kadang-kadang dengan topik yang sama mungkin arah penelitian kan berbeda. Makanya saya minta proposalnya seperti apa sih, yang kamu mau apa sih gitu. Bahkan saya kadang-kadang suka minta dalam 5 menit coba jelaskan kamu tuh maunya ngerjain apa sih kajiannya, seperti itu. Biasa saya bilang seperti itu. Dan saya minta apa sih yang ditanyain kira-kira. Dan saya nggak akan comply dengan yang ini. Wah, ada 15 pertanyaan banyak banget. Tapi saya lihat, oh ini sama dengan ini sama dengan ini. Ini bisa saya jelaskan langsung dalam satu pemaparan. Seperti itu, Mbak Yulia ya. Oke, yang lain. Enggak. Izin bertanya, Pak. Silakan, Bangga. Ya, Pak. Jadi nanti saya mau tanya, kan kita ngevideoin pas wawancara ya, Pak. Nah, wawancaranya itu harus formal atau bagaimana ya, Pak? Jadi seumpama kalau sama teman sendiri kan gak enak banget tuh, Pak, kalau formal-formal banget. Mestinya wawancara itu dibuat sealamiah mungkin gitu ya. Kalau memang dia teman sebaya kamu, ya mungkin agak susah juga kalau kamu permisi Bapak, mohon izin untuk merekam ya Pak ya gitu. Sekarang kita akan mulai wawancara ini gitu. Kira-kira menurut Bapak atau menurut saudara kan nggak gitu juga gitu. Apaan sih lu teman sendiri gitu. Gitu ya Bangga ya. Tapi ya, saya pun kalau lagi diwawancara pun not too formally gitu. Saya lebih suka casual tentunya. Tapi ya pastinya casualnya itu kan berbeda antara pewawancara itu teman sebaya. Saya dulu pernah diwawancara sama teman sendiri. Karena dia lagi ada kajian di kantor dan saya kebetulan key person yang memang dimintain wawancara gitu. Jadi ya nggak terlalu formal seperti yang kita bayangkan gitu. Cuma mungkin yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa tolong dalam bahasa-bahasa kalian itu jangan gunakan bahasa-bahasa yang ada menyinggung sara gitu ya. Atau ada pornografi gitu ya. Terus atau bahasa-bahasa mungkin yang mungkin kalau di omongan kalian dari gaul mungkin oke, santai gitu, tapi mungkin kurang pas, misalnya kayak anjay lu gitu kan. Nah, itu kan kalau kalian lihat kalau kalian buka podcastnya Deddy Corbuzier, dia tuh kalau sama sebayanya kayak Dokter Tirta itu bahasanya tuh udah kadang-kadang nggak terkontrol itu kan. Ada yang kadang-kadang ngomong sesuatu yang di Jawa Timur mungkin oke gitu, kajian titik-titik lah itu. Sementara kalau itu dibawa ke wilayah Jawa lainnya mungkin akan terkesan sangat kasar gitu ya. Itu yang kayak gitu-gitu mungkin Mas Bangga ya. Memang itu harus disepakati dulu dengan teman-teman kamu itu ya, walaupun nggak formal seperti yang kamu ngobrol kamu wawancara formal, tapi ya tidak juga sebebas ketika kamu mungkin lagi cangkruan di warung kopi misalnya dengan teman-teman kamu gitu ya. Itulah bahasanya tetap bahasa non formal, nggak masalah, cuma dijaga gitu. Yang pasti tidak boleh menyinggung sara ya, nggak boleh menyinggung sara, nggak boleh ada pornografi yang perkataan-perkataan yang mungkin yang kurang pas gitu, karena nanti kan saya lihat itu ya. Nah, seperti itu sih, tapi nggak mesti harus benar-benar formal. Yang tadi saya contohkan gitu,
menurut Bapak bagaimana Pak? Bapak menyikapi hal ini? Wah, itu mungkin malah jadinya kesannya nggak alamiah gitu, malah jadi tegang gitu Mas Bangga ya. Bisa nangkap kan maksud saya? Iya, Pak. Ya. Bisa, Pak. Mau nanya lagi, Pak. Oh, enggak. Jadi kalau pakai bahasa daerah boleh nggak, Pak? Atau harus pakai bahasa Indonesia? Khawatir saya nggak ngerti ya. Itu kan nanti yang menilai saya ya, Bu. Mungkin kalau sesekali boleh lah, tapi jangan full 30 menit kamu bahasa daerah semua. Aduh, saya perlu mencerna lagi tuh. Kalau enggak, kalau pakai bahasa daerah terus ada subtitlenya gitu gimana? Oh boleh gitu. Kan kadang-kadang ada ya. Tapi mungkin kalau bahasa daerahnya lu gue ya mungkin masih nggak terlalu masalah sih. Cuma kalau kadang-kadang istilah-istilah tertentu yang mungkin apa namanya perlu saya pahami lebih lanjut, yaitu monggo kalau misalnya mau ini, tapi ya harus ada itunya ya, apa namanya subtitlenya berarti. Tapi kan berarti kerjaan kamu lagi nambah tuh, ya monggo aja kali itu sih ya. Atau nanti yang dari Bali itu kan bahasa Bali, aduh apa? Atau mungkin yang dari, kalau mungkin yang saya agak-agak familiar ya Jawa oke, Sunda oke lah. Gitu. Cuma kalau kayak bahasa Bali, terus bahasa Padang yang sangat Padang itu pun saya nggak paham. Itu bahasa Aceh misalnya Melayu asli saya nggak paham gitu ya. Mungkin bahasa yang santai gitu. Cuma ya mungkin jangan yang memang terlalu bahasa daerah gitu ya Mas Mangga ya. Baik Pak, berarti nggak apa-apa ya Pak, asal Nggak ada apa. subtitlenya. Ya, makasih Pak. Oke. Yang lain mungkin? Izin Pak, izin bertanya. Anggi, silakan. Jika lebih dari satu narasumber, itu boleh digabung nggak Pak dalam satu Zoom atau di Meet gitu? Harus digabung malah. Oh, boleh. Saya nggak nerima satu video ya. Saya nggak nerima beberapa video. Satu video saja langsung. Cuma kamu maksud intro gitu. Maksud saya dalam satu Gimit itu ada multi interview. Boleh, silakan aja. Nggak masalah. Kalau si narasumbernya nggak keberatan. Kan berarti selama kamu nanya ke sini dia harus nunggu gitu. Ya monggo aja itu apa namanya? Metode wawancara kan boleh aja di apa namanya? Di kondisi nyata pun kejadian gitu. Saya beberapa kali melakukan wawancara kepada beberapa orang langsung gitu karena saya lagi ke daerah waktu itu. Jadi nggak mungkin nggak mungkin beda hari gitu, saya ini kan aja langsung. Kadang-kadang mungkin pertanyaannya sama, saya tanyakan ke ini, habis itu tanyakan ke ini. Boleh, kalau itu boleh. Maksud saya, kirain saya beda-beda hari. Kalau beda-beda hari pun harus digabung. Saya nggak nerima video perpecah-pecah gitu. Cuma tolong dikasih intro. Kalau ini siapa nih yang diwawancara? Jabatannya apa misalnya. Habis itu yang kedua, jabatannya apa? Ya itulah dikasih masing-masing menjelaskan siapa narasumbernya gitu ya. Mungkin boleh kalau itu boleh. Dalam satu Zoom kamu 2 atau 3 orang langsung kamu tanyain, monggo aja kalau itu sih. Ya. Yang lain? Tanya Pak. Ya, beres ya. Selain video, transkrip wawancara perlu dikumpulkan nggak Pak? Oh iya, kalau itu pasti. Kan ada kan kemarin? Ada kemarin kan saya umumkan kan. Transkrip itu wajib. Kalau transkrip itu kan hanya sebenarnya dia summary kan. Bukan summary sih. Apa sih yang kamu lakukan gitu. Jadi selain wawancara, selain video, juga ada itu juga. Ya, kalau transkrip itu kemarin nggak salah pernah saya umumkan deh. Transkrip itu harus dikumpulkan. Makanya kemarin dengan menimbang hal itu kita memberikan waktu agak longgar gitu. Boleh kalian melakukan wawancara sebelum soal diumumkan sepanjang tadi yang fee-nya itu sudah tetap kalian patuhi 30 menit. Minimal 30 menit, maksud saya 30 menit, terus harus ada videonya gitu. Jadi tidak boleh menggunakan cuma recorder saja ya, harus ada videonya. Terus apalagi tidak boleh menyinggung sara, tidak boleh pornografi gitu ya. Dan ya tahu ya tadi yang saya sampaikan ke Mas Bangga kayak gitu, kalau memang sebaya ya mungkin
agak dijaga lah gitu ya. Mungkin percakapan pergaulan yang mungkin kurang pas gitu ya, dihindari gitu ya, dihilangkan gitu. Ya kalian bisa, kalau saya contohkan si Deddy Corbuzier itu kalau lagi bicara misalnya sama Pak Anies, nggak keluar tuh kata-kata yang jelek-jeleknya itu. Tapi kalau sama si Dokter Tirta, habis itu keluar semua. Coba deh kalian cek. Nah maksud saya jangan yang Dokter Tirtanya gitu, walaupun sebaya mereka itu, cuma ya dikurangi lah, yang kalian bisa menilai sendiri mana yang sebenarnya kurang pantas gitu. Untuk itu kan live itu kan ditonton oleh banyak orang kan, termasuk mungkin minors gitu kan, anak-anak kecil, mungkin anak-anak yang masih di bawah umur gitu ya. Gitu ya. Mbak siapa tadi? Tere, Pak. Oh ya, Mbak Tere. kalau misalnya wawancaranya ini nggak sesuai dengan proposal kita kemarin, tadi apa aja Pak yang perlu disiapkan? Kalau nggak sesuai dengan proposal, mirip kayak proposal jadinya. Tujuan kamu melakukan wawancara ini apa? Objeknya misalnya, pastinya topiknya apa nih? Terus tujuannya apa? Kenapa kamu pilih dia? Kenapa kamu pilih dia sebagai narasumber kamu? Terus kira-kira apa sih yang informasi apa yang kamu mau gali? Nah seperti itu. Yang ada ringkasannya. Jadi mirip-mirip kayak proposal sebenarnya, cuma kita nggak mewajibkan seperti proposal, kamu harus bikin proposal baru ya, tapi minimal ringkasannya. Maksudnya kamu lagi mau meneliti apa nih objeknya? Oh, saya mau meneliti pengaruh pandemi COVID-19. Padahal topik kamu kemarin nggak itu ya. Terus kenapa kamu pilih ini? Oh iya, karena dia key personnya, misalnya dia AR di sana, dia tugasnya mengawasi ini, bla 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 bla. Terus apa aja yang kamu ambil? Oh iya, saya mau memperoleh informasi masalah bagaimana menurut pendapat si narasumber itu, bagaimana sih sektor UMKM misalnya sangat terpukul dengan pandemi, apa upaya-upayanya dia misalnya dalam mengatasi atau ada extra effortnya untuk mengatasi penurunan perpajakan, kayak gitu sih Mbak Tere ya, kurang lebihnya gitu. Ya kalau kamu topik KTTA ya kamu tinggal ceplok dari proposal, tentunya udah lebih gampang itu. Tapi kalau tidak topik KTTA, berarti kamu harus bisa menjelaskan kenapa kamu memilih si narasumber. Ya. Terima kasih, Pak. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan, Nathan. Ya, berarti kan setelah wawancara ini kita ada membuat semacam kesimpulan gitu ya Pak, hasil dari wawancaranya. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan itu memang kesimpulan itu murni hasil pure dari wawancaranya saja, atau kita bisa semacam mengelaborasikan dari mungkin sumber lain atau data sekunder lain gitu Pak, sebagai pembanding. Oh jangan, ini harus dari si ini, kesimpulannya menurut narasumber kamu apa gitu. Jangan kamu, itu ada di laporan KTTA kamu nanti setelah kamu membaca literatur review. Oh ternyata menurut narasumber ini adalah misalnya sektor pariwisata sangat terpukul. Ini inline dengan temuan dari si ini, bahwa memang sektor pariwisata yang memang membutuhkan mass crowded gitu, kerumunan massa itu sangat terpukul dengan adanya PPKM sekarang gitu kan. Nah, kayak gitu sih Mas Nathan, tapi jangan kamu elaborasi dulu. Simpulannya ini hanya berdasarkan menurut narasumber ini apa. Gitu ya. Berdasarkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tentang ini bahwa si narasumber ini arahnya ke sini gitu. Jangan kamu elaborasi dengan, apalagi kalau ada kamu narasumber 2, kamu elaborasi menjadi gabung jadi, itu bukan suatu simpulan wawancara. Itu nanti simpulan KTTA, ya perlu dibedakan. Ini purely hasil dari wawancara. Bahkan kalau transkrip, ya itu memang yang kamu omongin. Kalau dia bilang enggak, misalnya enggak tahu, enggak ngerti, ya kamu tulisnya apa adanya, enggak tulisannya, bukan tidak. Tapi kalau untuk simpulan, tentunya kamu enggak tulis. Ya narasumber bersimpulan bahwa pandemi COVID nggak berpengaruh, ya nggak seperti itu kamu tulisnya ya, tidak berpengaruh. Tapi kalau di transkrip itu apa adanya yang diomongin sama
sama narasumber. Bahkan kalau sebagai informasi, kalau transkrip pengadilan yang dia dilaksanakan oleh stenografer, si saksi atau si tersangkanya itu garuk-garuk kepala, ada gestur tertentu itu ditulis di situ. Sampai segitu karena dia mau menceritakan suasana yang terjadi pada saat sidang terjadi. Misalnya saksinya batuk-batuk gitu. Ditulis itu paham-pahamnya. Atau ada tulis atau yang kadang-kadang narasumber atau saksinya tuh suka gitu. Kalau kalian perhatikan, kalau saya tuh jarang menggunakan tapi saya kalau lagi mikir misalnya gara-gara stop, saya diam dulu. Itu sebenarnya juga itu, cuma nya dalam hati. Karena saya sering berbicara kurang bagus kalau menggunakan terus. Sekarang saya sudah bisa ngitung saya itu dalam 1 jam itu seberapa. Dulu awal-awal bolak-balik gitu. Ya, itu pun harus ditulis kalau dalam steno yang pure. Nah, itu saya barusan ngomong itu. Untuk yang benar-benar transkrip yang murni. Bergumam, berdehem gitu, atau batuk-batuk, garuk-garuk kepala, atau membetulkan dasi, itu ditulis semua. Tapi kalau ini mungkin tidak perlu se-ekstrim itu ya. Cukup kalau untuk transkrip ya memang apa adanya diomongin, dia misalnya jawabnya enggak, bukan tidak, kalian tulisnya enggak. Dia bilang belum, bukan belum, kalian tulis belum. Kan kedengeran toh? Ini jawabannya belum apa belum? Belum atau belum. Atau nggak tahu kalau yang untuk masalah ini saya gimana ya? Mungkin agak kurang pas kalau saya. Nah, itu kamu omongin semua tuh yang kamu tulis semua yang walaupun mungkin itu kalimat yang tidak berarti ya. Gimana kalau masalah ini kayaknya sih begini deh, itu kan sebenarnya kalimat yang tidak berarti itu, tapi ya kamu harus tulis itu di dalam transkrip. Ya. Nah, untuk kesimpulan, kamu tentunya tidak menggunakan kata-kata itu. Kamu gunakanlah, kamu konversi dengan penalaran kamu. Kalau maksudnya itu adalah seperti ini kesimpulannya. Tapi bukan kamu elaborasi dari berbagai sumber. Cukup dari apa yang diomongin oleh narasumber. Kalau ada 3, narasumber 1 ngomong ini, selesai, tutup. Narasumber kedua ngomongin masalah ini, tutup. Narasumber ketiga juga seperti ini. Jangan kalian gabung, bahwa secara umum dari satu narasumber ke narasumber lain ternyata memiliki persamaan. Itu adanya di KTTA, bukan di hasil wawancara. Gitu ya Mas Nathan ya. Baik, terima kasih Pak. Yang lain mungkin? Ada lagi? Sudah terbayang ya? Silakan, siapa nih? Lutfia. Yang tadi masalah transkrip yang di Zoom-nya, misalnya kayak ada gangguan jaringan terus keulang, apakah itu perlu diungkapkan juga di transkripnya gitu? Baiknya ya, baiknya ya, karena ya memang ini belum pernah terjadi ya, dalam artian Zoom ini kan atau rapat daring ini atau meeting daring ini kan gara-gara kita terpaksa ya gitu. Kalau dalam interupsi itu biasa saya mencontohkan, kalau sebelumnya tahun kemarin saya mencontohkan kalau kamu wawancara langsung misalnya. Terus lagi wawancara si narasumber kamu itu misalnya dipanggil sama bosnya. Ya udah nggak apa-apa. Kamu tulis saja bahwa narasumber 1 dipanggil oleh atasan kurang lebih 5 menit, tulis saja diam, silent gitu. Atau ada teman menyapa. Kemarin waktu ada transkrip wawancara, kalian bacakan waktu itu di pertemuan keberapa tuh transkrip wawancara. Oh, si narasumber ini HR ini dipanggil oleh temannya. Nah kayak gitu sih. Kalau misalnya ada gangguan, tulis aja. Tapi mungkin nggak perlu detail, nggak masalah. Bilang saja terdapat gangguan
jaringan Zoom dari jam segini sampai jam segini, sehingga beberapa pertanyaan karena tidak jelas dijawab oleh, tidak terdengar atau tidak jelas ditangkap, harus diulangi kembali. Nah, seperti itu aja Mbak Lutfi ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, yang lain mungkin. KTTA, monggo, atau mungkin objeknya, silakan. Ada yang lain? Ini ternyata kelas saya ini yang kuliah umum yang kami belum hadir itu. Jadi ketika saya, padahal kemana saya udah buka. Ketika saya sekarang buka ini masih baru pertemuan ke-13. Mau nggak mau berarti saya harus pakai presensi 2 kali, itu presensi manual. Nanti akan saya kontak dari ininya. Harusnya kan kemarin saya buka itu. Kan saya juga mantau Zoom gitu, dan saya buka ketika paginya langsung saya buka seolah-olah pertemuan biasa gitu, langsung saya close. Ternyata dianggapnya tetap nggak ada pertemuan. Jadi masih pertemuan ke-13. Ya, apa-apa. Nanti saya pakai manual saja. Padahal kan kemarin sudah diinfokan kalau ada kuliah umum. Yang lain mungkin? Enggak? Terus sama seperti pelajaran-pelajaran lainnya, kalau yang umum ya, mohon kalian manfaatkan waktu sebaik-baiknya, jangan ditunda, apalagi ini cukup berat ketika kalian harus berhubungan dengan orang lain, narasumber gitu ya. Jangan kalian tunda, misalnya cari waktunya yang mungkin agak-agak mepet-mepet gitu ya. Misalnya Senin harus dikumpulkan, kalian baru, kecuali narasumber kalian memang bisanya hari Sabtu atau Minggu misalnya sebelum, itu berarti cukup kerjaan itu, karena kan berarti videonya mungkin harus diedit. Tadi Bangga mungkin harus pakai apa namanya, subtitle, terus harus menyiapkan transkrip juga, harus membuat summary juga. Sebaiknya kalau bisa segera dilaksanakan saja. Cuma kalau memang narasumbernya tidak memungkinkan, ya mau nggak mau berarti memang kamu harus bersiap untuk bisa menyelesaikan dalam waktu yang nggak terlalu panjang ya pastinya. Dan jangan, kalau kira-kira sudah selesai, mohon bisa segera disubmit, jangan nunggu sampai batas waktunya udah mepet-mepet ya. Khawatir saya pas lagi jaringannya lagi error, jadi kalian seharian sama sekali, atau mungkin malam kalian nunggu sampai malam mengirimnya, ternyata semalaman itu kalian mati lampu. Mungkin antisipasi bagi PLN yang di tempat daerah-daerah yang PLN-nya hobinya matinya itu suka-sukanya dia gitu, yang nggak terschedule. Kan kemarin ada tuh yang di daerah mana ya, Lampung katanya. Saya tanyain, emang kalau lampunya padam itu ada jadwal ya? Enggak Pak, suka-sukanya PLN. Lainnya hobinya ke PLN aneh sih, matiin lampu sembarangan gitu. Itu ya, itu yang perlu diantisipasi mungkin. Yang lain mungkin, monggo. Jelas semua ini? Cukup? Ya kalau cukup nggak apa-apa. Karena ya memang untuk pertemuan kali ini memang saya sudah reserve buat hal-hal seperti ini. Mungkin ada apa namanya yang perlu kamu tanyakan terkait dengan proposal atau KTTA atau objek penelitian, dan ini tadi kita banyak membahas terkait dengan UAS gitu ya. Terus mungkin yang saya pesankan sih dengan melihat dari yang kemarin itu ya, mohon bisa dicermati
apa-apa saja yang diminta pada saat di soalnya nanti. Kadang-kadang permintaannya sepele. Tadi saya bilang misalnya 30 menit, minimal 30 menit sampai 1 jam. Saya bisa misalnya ada pengurangan dari lembaga langsung pengurangan 1 jam tadi. Saya bisa membantu kalian kalau memang seperti itu. Karena setelah saya cek, iya ini memang butuh waktu lebih dari 1 jam. Tapi kalau kurang saya tidak bisa membantu. Karena memang sudah disyaratkan batas minimumnya. Sama seperti kalau kalian nulis KTTA, Pak saya udah maksimal Pak nulisnya segini nggak bisa lagi. Nggak bisa, harus kalian carilah, kalian olah bagaimana caranya bisa memenuhi minimum pages-nya kalian. Kalau lebih, saya bisa lebih membantu. Gitu ya. Tapi ya mungkin jangan juga sampai 5 jam ya. Saya agak capek juga nanti ketika saya bilang bahwa batas atasnya saya bebaskan, kalian wawancara sampai 5 jam masing-masing. Saya nanti bingung juga ngoreksi itu. Aduh 5 jam kali 29 orang itu berapa minggu saya harus mengoreksi gitu ya. Maksudnya sewajarnya ya mungkin dari 1 jam 15 menit, 1,5 masih saya anggap that's fine. Karena memang kamu membutuhkan you have to dig more from your resources gitu ya. From your expert nggak masalah. Cuma ya itu jangan kebanyakan lebihnya, diminta 1 jam lebihnya 4 jam. Gitu ya. Kalian tahu sendiri lah yang hal-hal yang memang krusial yang perlu kalian tanyakan, yang kira-kira terus yang harus kalian penuhi. Ya, kemarin mungkin agak sepele, tapi mau nggak mau harus saya kenakan karena to be fair, to become fairness to others ya, misalnya kayak margin gitu, marginnya sudah ditentukan oleh lembaga kan 4 berapa kemarin itu ya. Terus kertasnya harus yang 4. Ada mungkin kalian yang lupa menggunakan kertasnya adalah menggunakan masih yang letter, itu mau nggak mau saya kurangi karena kalian tidak melihat pertanyaannya berarti. Sementara ada teman-teman kalian yang perfect nih dari secara format. Jadi saya harus memberi penghargaan kepada teman-teman kalian yang secara formatnya sudah benar, spasinya 2, berapa kemana spasinya lupa. Terus juga marginnya oke. Terus kertasnya yang 4 bukan yang quarto, bukan yang letter. Nah itu dengan memberikan penalti ke kalian yang mungkin kurang pas dalam formattingnya gitu ya. Nah ini untuk yang selanjutnya UAS ya saya harapkan sih apa-apa yang diminta misalnya minimum untuk yang untuk yang tadi resume misalnya minimum 2 page ya kamu penuhilah itu gitu. Minimum itu akan hal detail itu karena itu kan akan dinilai dari formality selain substansi tentunya sih nggak terlalu besar memang cuma kan nggak enak aja gitu nilai kalian itu kayak dikerikiti tikus gitu kecil gara-gara kalian tidak memenuhi format yang dipersyaratkan. Jadi mohon bisa dilihat dibaca dulu apa sih yang require di soalnya itu. Apa saja sih, apakah harus ada transkrip seperti apa, misalnya ada format transkripnya. Saya nggak tahu apakah transkrip itu ada formatnya mungkin seperti apa, marginnya, saya nggak tahu tuh apakah memang ada. Kalau ada, tolong dipenuhi. Karena kalau yang dimintakan di soal akan dinilai oleh dosen-dosen. Kalau yang dimintakan di soal. Kalau yang tidak dimintakan di soal, tidak akan dinilai. Maksudnya tidak akan jadi penalti. Tapi kalau yang dinilai, kalau yang ditanyakan akan dinilai sebagai suatu pengurangan kalau tidak dilakukan. Terlepas dari substansi, memang untuk yang formality mungkin tidak sampai 50% lah, itu kan kita kan lebih ke substance over form, gitu ya, substance over form, tapi tetap formality kita perhatikan di samping kita menilai substansinya. Terakhir nggak ada nih yang bertanya lagi? Halo? Nggak ada? Oke, kalau misalnya tidak ada ya nggak apa-apa. Berarti memang siap ya. Insya Allah semoga kalian lancar ya semua. Kalau yang tadi mungkin
ada yang narasumbernya mungkin masih belum ketemu, atau mungkin sudah ketemu tapi belum bersedia untuk dikamerakan, ya mungkin ditanyakan lagi aja tadi Mbak siapa tuh yang menanyakan seperti itu. Pak, ini untuk atau Bu, ini sebenarnya tidak untuk dipublikasikan ke IG, ke YouTube. Ini hanya untuk jadi penilaian untuk mata kuliah ini, Pak. Sampaikan saja bahwa ini hanya akan dilihat oleh satu dosen saja. Karena untuk penilaian bagaimana saya melakukan wawancara. Mungkin dengan seperti itu, disampaikan seperti itu. Tadi siapa? Mbak Felicia kalau salah ya, yang bilang. Mungkin kalau disampaikan seperti itu, oh ya udah nggak apa-apa lah. Kan nggak akan dilihat orang lain juga. Dan ya, kalau memang seperti itu, oke. Kalau misalnya dia keberatan, bilang aja. Nanti di KTTA, kalau memang itu jadi bahan KTTA ya, nanti di KTTA pun nggak akan muncul nama Bapak atau nama KPP Bapak nggak akan muncul Pak. Tapi ini memang murni untuk kepentingan akademik saja, untuk penilaian saya Pak. Tugas mata kuliah penelitian sosial hanya akan dilihat oleh satu dosen saja Pak yang menilai saya. Itu mungkin ditanyakan aja, dipastikan dulu. Kalau misalnya memang masih tetap nggak bisa juga, ya mau nggak mau kalian yang mengalah harus mencari narasumber yang lainnya, karena nggak bisa kalau kalian tetap memaksakan dengan narasumber tersebut kalian menggunakan voice tidak memenuhi persyaratan yang sesuai dengan UAS ya, jadi tetap harus ada videonya ya. Kalau nanti untuk KTTA monggo, nggak masalah itu. KTTA mau tanpa nama sepanjang memang kalian tidak fiktif, monggo saja gitu. Itu enggak di kita pun gitu, ada ketika kita melakukan penelitian ke daerah-daerah, kalau ada narasumber yang tidak bersedia diekspos namanya, atau misalnya dia kerja di perusahaan mana, ya udah nggak apa-apa, nggak usah diekspos. Tapi secara dokumentasi kita ada bahwa memang kita melakukan wawancara ke mereka seperti itu, tapi nggak perlu divideokan. Untuk kepentingan ini UAS harus ada videonya. Itu ya, semua ngerti ya kira-kira? Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, saya rasa cukup ya. Ini pertemuan kita terakhir nih. Mohon mungkin bisa di video, bisa di capture kita semua nih, Mbak Anita. Buka kamera semua ya. Ini terakhir nih. Kalian nggak ketemu saya lagi berarti di sini. Mohon teman-teman untuk on cam ya. On cam tuh kata Mbak Nita tuh. Oke, semuanya ya. Kasih aba-aba Mbak Nita. Kami ada gangguan atau bagaimana, belum on cam? Femi belum nyala nih Femi. Apalagi yang belum nyala. Cendekia. Ada Febi. Febian kayaknya, kirain foto. Saya sering kadang-kadang suka masang foto yang mirip-mirip kayak nongol video soalnya itu. Itu trik saya soalnya Mas. Febian, lagi gangguan mungkin kali ya? Sudah hidup Pak, belum terlihat ya Pak? Oh belum terlihat, masih gelap ini soalnya. Femi juga ini masih gelap nih, masih hitam. Teman-teman kalian kan jarang-jarang kalian buka kamera on cam semua kan.
Oke, sudah belum? Aba-aba? Baik, Pak. Fotonya nanti saya hitung 1, 2, 3. Oke. Foto KTP aja atau gimana? Yang pertama formal dulu mungkin, Pak. Normal ya. Oke, foto KTP berarti. 1, 2, 3. Oke. Terus foto bebas. Lembar selanjutnya udah? Sudah, Pak. Oke. Foto bebasnya gimana nih? Apa? 7 kenapa? 6? 5? 14 susah masalahnya. Gimana? Oh, 14. 14 ya. Ya, boleh. Oke. 1, 2, 3. Oke. Udah? Ya. Terakhir terserah mau bebas. Terakhir terserah ngapain ini? Sudah? Oke. Terakhir kali mungkin kali ya. Saya mungkin mohon maaf kalau selama 1 semester ini mungkin saya sering bercandakan ya, karena bagaimana kalian nggak ngantuk di kelas saya gitu. Terlebih dengan kita menggunakan daring itu, saya tidak wajibkan juga on cam ya, buka kamera, mungkin ada yang rebahan gitu, ada yang sembari mungkin kasih makan kucing gitu kan, ada yang mungkin ya saya nggak terlalu ini, yang penting kalian bisa menangkap pelajaran saya, makanya kemudian saya selingi dengan sesekali bercanda biar kalian tidak merasa bosan di kelas saya gitu ya. Kalau di mungkin Mas Nathan yang pernah di kelas saya waktu offline tahulah saya dulu seperti apa di kelas gitu ya, saya suka muter-muter aktif di kelas gitu ya. Tapi memang tidak memungkinkan kalau kita laksanakan itu di daring, maka kemudian inilah segala upaya yang maksimal yang bisa saya lakukan untuk bisa membuat bagaimana pelajaran ini bisa kalian terima gitu ya, dengan santai gitu ya, tapi juga tetap bisa kalian pahami inti-intinya. Saya mungkin tidak mengajarkan semua yang ada di buku, karena kalau itu sudah ada di buku, mesti itu kalian bisa baca sendiri. Saya lebih bagaimana, karena saya sering melakukan penelitian, melakukan riset-riset, itu yang saya tularkan, pengalaman-pengalaman saya ceritakan suka dukanya ya, jadi peneliti gitu. Itu yang selama 1 semester kemarin sebenarnya saya sampaikan di kelas saya. Namun demikian, kalau memang dirasa mungkin ada yang kurang pas gitu ya, baik perkataan saya gitu atau tindak tanduk saya, mungkin yang paling biasanya paling menyebalkan biasanya itu di review saya di kelas-kelas saya selalu biasanya ada, Pak, jadwalnya itu yang ini dong, yang on time atau yang tepat gitu. Kadang-kadang Bapak bilangnya on schedule, tahu-tahu udah siap-siap, mungkin udah mandi, atau nggak jadi ya, itu mungkin di luar kontrol saya. Memang saya bukan excuse ya, tapi memang kadang-kadang ada rapat yang tidak bisa saya tinggalkan gitu ya, terpaksa harus bentrok dengan jadwal kalian yang mau nggak mau harus kita geser ya. Ini mungkin Mbak Anita sudah sangat membantu saya nih, dengan kadang-kadang mungkin dia sudah nge-WA saya dari kemarin, baru saya jawabnya mungkin hari ini dan sebagainya. Itu ya mohon maaf ya Mbak Anita ya, karena memang kadang-kadang ketika saya baca itu mungkin saya nggak kesempatan langsung untuk menjawab gitu ya, atau mungkin di awal-awal mungkin Mbak Anita sering kadang-kadang minta maaf karena saya menjawabnya itu kadang-kadang singkat, seolah-olah kayak marah gitu, padahal memang saya sukanya kalau WhatsApp itu simple gitu. Pak, apakah bersedia berkenan masuk gitu, on schedule. Saya tuh bukan marah sebenarnya, tapi udah efektif aja gitu, on schedule atau tetap dia jadwal tetap
atau mungkin tolong digeser. Itu memang karena saya anggap dengan jawaban seperti itu cukup gitu ya, nggak perlu saya panjang lebar lagi gitu. Oh ya saya harus ada ini Mbak, rapat ini mohon maaf harus diganti, itu kan terlalu panjang gitu. Saya mungkin lebih ke arah ya udah tolong digeser hari Sabtu ya gitu. Nah, itu mungkin juga untuk masalah pergeseran hari juga saya mungkin secara pribadi mohon maaf ke kalian gitu ya, kadang-kadang mungkin tiba-tiba tahu-tahu harus digeser gitu ke jam yang lain yang mungkin kalian sebenarnya sudah ada plan yang lain gitu, tapi mau nggak mau harus ikut jadwal saya ya gitu. Mungkin ada yang lagi di luar gitu, kadang-kadang ada beberapa yang mungkin kedengaran lagi ada suara motor, wah ini jangan-jangan lagi disuruh maknya jaga warung nih, tapi gara-gara harus ini ya udah nggak apa-apa seperti itu ya. Kan kalian memperoleh blessing ya, blessing in disguise-nya dengan pandemi ini kalian bisa kuliah dari manapun gitu ya, sepanjang internetnya tersedia gitu ya. Nah, di luar itu memang mungkin jangan lupa kalian tetap harus jaga kesehatan kalian gitu ya, protokol kesehatannya tetap kalian jalankan, karena mungkin nggak baik, nggak enak kalau sudah kita tertular gitu ya sakitnya. Oke, terakhir kali mungkin sekali lagi saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan selama 14 kali pertemuan kita ya. Satu semester ini cukup. Semoga kalian sukses juga dalam UAS-nya nanti, tidak cuma di pelajaran saya gitu, tapi juga ada di mata kuliah lainnya kalian tidak mengalami hambatan sehingga bisa naik ke tingkat berikutnya ya, sampai selesai nanti penyusunan KTTA kalian dan kalian bisa lulus nanti ya dari STAN ini ya. Jadi lulus, walaupun mungkin kalian wisudanya masih wisuda yang dari jarak jauh gitu mungkin ya gitu, tapi nggak apa-apa lah. Itulah kenyataan harus kita hadapi saat ini gitu. Tapi memang mau nggak mau harus kita lakukan. Oke, saya akhiri saja perkuliahan kita dalam satu semester ini. Tapi kalau masih ada yang kalian mau tanyakan, silakan tanyakan saja melalui, kalau memang itu terkait dengan UAS, mungkin baiknya kalian langsung tanyakan ke grup ya. Jadi tidak nanti satu persatu kalian WA ke saya jawab, ternyata pertanyaan sama. Silakan aja post di grup. Monggo nggak mesti harus Mbak Nita yang menanyakan, mungkin dari yang lainnya monggo nanti saya jawab di situ. Jadi langsung kalian tahu semua, oh kalau ini mungkin jawaban Pak Wahyu seperti ini gitu ya. Kalau memang ada hal-hal yang sifatnya umum, tapi kalau misalnya kalau mau konsultasi yang lain, misalnya KTTA bentuknya seperti apa, ya monggo kalau mau di WA saya lebih lanjut gitu. Oke, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih semuanya ya. Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semuanya. Terima kasih Pak. Saya N ya. Terima kasih Pak.